Langit di atas Anfield belum benar-benar tenang. Di balik senyap musim panas yang menipu, arus pergerakan Liverpool tengah memuncak menuju satu tujuan besar, membangun kembali pertahanan yang pernah jadi tembok paling ditakuti di Eropa. Dan dari kerumunan nama-nama yang berseliweran, satu sosok kini muncul semakin jelas. Mark Guehi. Liverpool tak lagi bermain dalam bayang-bayang nostalgia. Mereka bergerak cepat. Dan kali ini tak ada lagi ruang untuk menunda. Setelah menyelesaikan serangkaian transfer besar yang menghabiskan nyaris 185 juta pound sterling, termasuk di sektor lini tengah dan sisi sayap, rasa lapar klub ini belum juga tuntas. Satu celah menganga, sosok pemimpin lini belakang untuk masa depan, dan disinilah nama Guehi menancap. Crystal Palace tahu waktu tak berpihak pada mereka. Kontrak Guehi menyisakan masa yang singkat dan tekanan untuk menjual kini bukan sekadar opsi, melainkan keharusan. Liverpool membaca situasi itu dengan tenang, mempersiapkan tawaran yang realistis, bukan gertakan, bukan angka bombastis, namun pendekatan penuh perhitungan. 40 hingga 65 juta pound sterling diperkirakan cukup untuk membuka pintu negosiasi, dan kini kontak resmi hanya tinggal hitungan waktu. Bukan tanpa alasan Slot mengincarnya. Guehi bukan bek pelapis. Ia datang untuk jadi pusat gravitasi baru di jantung pertahanan. Seorang pemimpin diam-diam yang tak butuh selebrasi untuk mengintimidasi lawan. Dalam duel, ia tak kenal takut. Dalam tekanan, ia tetap berdiri tenang. Tidak seperti Konate yang mengandalkan fisik atau Van Dijk yang menjulang bagaikan menara baja, Guehi adalah gabungan disiplin dan efisiensi. Tanpa suara, tapi mematikan. Di balik dinding Melwood, rencana besar mulai tersusun. Van Dijk tidak akan abadi, Konate masih rentan cedera. Gomez masih dalam bayang-bayang masa lalu. Guehi datang bukan untuk sekadar bertahan, ia akan membangun. Ia akan menjadi pilar dari era baru Slot, yang tak hanya ingin mencetak sejarah, tapi juga melampaui batasan yang pernah ditinggalkan oleh para legenda. Anfield menanti dalam diam, tapi detak langkah yang akan datang terdengar jelas. Ini bukan sekadar transfer, ini adalah pernyataan bahwa Liverpool sedang membangun kekuatan untuk masa depan, bukan dengan teriakan, tapi dengan presisi. Dan nama Mark Guehi akan menjadi awal dari bab baru yang ditulis tanpa kompromi. Tak semua kisah transfer dimulai dengan sorotan kamera dan hiruk-pikuk media. Sebagian justru datang perlahan, nyaris tanpa suara. Seperti Hugo Ekitike yang kini tengah membuka lembaran barunya di Liverpool. Bukan nama yang digadang-gadang sejak awal, bukan pula figur yang penuh dengan gelar. Namun, justru disitulah letak kekuatannya. Ketenangan yang tersembunyi di balik potensi besar. Liverpool sempat membidik nama-nama tenar. Alexander Isak menjadi target awal. Namun, Newcastle menutup rapat semua celah negosiasi. Di saat itu, manajemen Liverpool mengalihkan arah dengan cepat dan terukur. Ekitike muncul sebagai opsi baru. Seorang striker muda dari Prancis yang tampil gemilang bersama Eintracht Frankfurt. 22 gol dalam semusim Bundesliga bukanlah angka kecil. Apalagi bila diiringi dengan gaya bermain yang eksplosif. Dribble tajam, progresivitas tinggi, dan kemampuan menciptakan ruang di antara lini belakang lawan. Tawaran awal Liverpool sempat dimentahkan, namun mereka kembali dengan pendekatan kedua yang jauh lebih konkret. Kali ini sinyal itu dijawab. Ekitike menyetujui kontrak berdurasi 6 tahun. Sebuah keputusan besar, bukan hanya bagi sang pemain, tapi juga bagi Arne Slot, yang kini mulai merancang wajah baru Liverpool pasca era Jurgen Klopp. Namun seperti biasa tidak semua pihak menyambut dengan keyakinan penuh. Beberapa suara meragukan. Apakah Ekitike cukup matang untuk atmosfer Premier League yang keras? Apakah ia bisa langsung menggantikan posisi penyerang yang selama ini jadi sorotan? Perbandingan dengan Darwin Núñez pun tak terhindarkan. Namun Liverpool bukan klub yang mudah goyah oleh keraguan. Mereka telah melihat lebih dari statistik. Mereka melihat karakter, kecerdasan bermain, dan kesediaan untuk tumbuh bersama proyek jangka panjang. Ketika Ekitike tampil dalam laga pramusim terakhirnya untuk Frankfurt, itu mungkin menjadi salam perpisahan yang sunyi. Tapi justru dalam kesunyian itu ada ketegangan dan harapan yang menggantung. Sebab di Liverpool sebuah awal baru tak selalu datang dengan gegap gempita. Ia datang dengan ketekunan, ketenangan, dan tekad untuk membuktikan diri.
Kini, semua mata akan tertuju pada langkah pertamanya di bawah lampu Anfield. Bukan sekadar debut biasa, tapi lembar awal dari perjalanan panjang yang bisa jadi akan dikenang puluhan tahun mendatang. Dan jika ia berhasil, maka kisah ini akan menjadi bukti bahwa keberanian Liverpool untuk memilih yang tak biasa adalah keputusan yang tepat. Di tengah hembusan angin musim panas yang mengguncang jendela transfer Eropa, nama Luis Diaz kembali menggema. Namun kali ini bukan karena aksinya di Anfield, melainkan karena bayangan kepergian yang kian nyata. Bayern Munich, raksasa Jerman yang tengah membangun kembali kejayaan di bawah Vincent Kompany, datang membawa satu janji besar, sebuah tempat di sayap kiri Allianz Arena dan kontrak hingga musim panas 2029. Winger Kolombia itu yang dikenal dengan kecepatannya membelah pertahanan dan determinasi membara di setiap laga, dikabarkan telah memberi lampu hijau secara personal. Sebuah keputusan yang terasa seperti bisikan sunyi di lorong-lorong ruang ganti Liverpool, di mana loyalitas diuji oleh ambisi pribadi. Namun Liverpool tidak tinggal diam. Mereka berdiri kokoh seperti karang yang tak tergerus gelombang euro dari Munich. Tawaran pertama dari Bayern senilai 58 juta euro ditolak mentah-mentah. Tawaran kedua pun yang nilainya mencapai 67,5 juta euro dianggap belum cukup menggoyahkan tekad The Reds. Bahkan ketika angka itu membesar hingga 80 juta euro termasuk bonus, Liverpool tetap menggeleng. Bagi mereka, Diaz bukan sekadar pemain. Ia adalah simbol proyek jangka panjang, denyut nadi di sayap kiri yang tak tergantikan. Di sisi lain, Bayern terjebak dalam dilema. Mereka sudah memiliki Michael Olise yang bersinar di kanan, sementara Kingsley Coman dan Serge Gnabry perlahan kehilangan tempat. Perekrutan Diaz bukan sekadar kebutuhan taktis, melainkan pesan kekuasaan. Namun publik Jerman terpecah. Ada yang menyebut harga Diaz terlalu mahal untuk pemain yang kontraknya hanya tersisa 2 tahun. Ada pula yang menilai kualitasnya pantas dibayar setinggi langit. Sementara itu, Diaz terdiam. Tak ada pernyataan resmi, hanya langkah-langkah kecil yang mulai mengarah keluar gerbang Melwood. Dalam diamnya, mungkin ada kebimbangan. Tetap menjadi bagian dari dinasti Liverpool yang setia atau menjawab tantangan baru di Bavaria yang menjanjikan trofi dan sinar sorotan berbeda. Saga ini belum berakhir, tapi satu hal pasti, dalam perang diam antara dua klub raksasa tidak selalu uang yang menang. Terkadang yang bertahan paling lama adalah mereka yang tahu siapa yang layak dipertahankan dan siapa yang layak diperjuangkan hingga titik darah terakhir. Dalam diamnya jendela transfer, Liverpool tiba-tiba menghidupkan bara api yang nyaris padam. Sebuah langkah besar sedang direncanakan. Targetnya bukan sembarang pemain, nama itu Rodrigo Goes. Muncul kembali seperti hantu dari masa lalu, namun kali ini bukan sebagai peluang yang hilang, melainkan sebagai misi yang harus dituntaskan. Beberapa tahun lalu Liverpool pernah berada di ambang mendapatkan Rodrigo muda dari Santos. Kesepakatan nyaris terjalin, namun sang pemain memilih bertahan di Brasil demi menyelesaikan pendidikannya. Kini, takdir berputar. Rodrigo yang lebih matang, lebih tajam, dan lebih haus akan tantangan, mungkin sedang ditarik menuju Anfield oleh kekuatan yang lebih besar dari sekadar negosiasi. Nasib. Ketika Real Madrid menyusun ulang barisan serangnya dan memberi ruang bagi para nama besar seperti Kylian Mbappe dan Endrick, posisi Rodrigo mulai terancam. Ia bukan lagi pilihan utama dan sinyal itu ditangkap cepat oleh Liverpool. Klub Merseyside ini melihat celah, peluang, dan sebuah kebutuhan mendesak. Pengganti Luis Diaz yang masa depannya di Anfield semakin mengabur. Bayern Munich sudah datang membawa tawaran, Barcelona mengintip dari kejauhan. Namun Liverpool bergerak dengan niat yang tak main-main. Nilai transfer yang bisa mencapai 100 juta pound sterling tak menyurutkan semangat klub. Mereka siap melakukan apapun, bahkan jika itu berarti memecahkan rekor klub sendiri. Karena bagi mereka, Rodrigo bukan sekedar opsi. Dia adalah sosok yang bisa membawa revolusi di sayap kiri. Arne Slot melihat sesuatu dalam diri Rodrigo. Kecepatan, ketajaman, kemampuan melewati lawan, serta insting alami mencetak gol adalah paket yang sangat cocok dalam sistem permainan yang ingin ia bangun. Di Madrid, Rodrigo dipaksa bermain di sisi kanan, bertarung di ruang yang sempit dan penuh tekanan. Namun di Liverpool, ia bisa kembali ke habitat alaminya, bermain dari kiri, menusuk ke dalam, dan melepaskan tembakan maut ke gawang lawan. Rodrigo pun disebut enggan menerima tawaran dari luar Eropa. Ia tak ingin karirnya terhenti di tempat yang hanya menawarkan uang. Ia menginginkan panggung, sorotan, dan kejayaan.
Dan Anfield, dengan sejarah dan atmosfer magisnya, bisa menjadi tempat di mana ambisinya tumbuh subur. Kini, semua mata tertuju pada satu pertanyaan. Apakah saga ini akan berakhir dengan Rodrigo mengenakan merahnya Liverpool, berdiri di bawah sorakan Kop menatap masa depan yang penuh cahaya? Atau, apakah ini akan menjadi cerita tentang kesempatan kedua yang kembali melayang? Jawabannya tinggal menunggu waktu. Namun satu hal pasti, Liverpool tak lagi ragu. Mereka sudah bergerak dan mereka akan terus maju tanpa melihat ke belakang.